Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Daniel 9 ayat yang ke-17 sampai 19. Daniel 9 ayat 17 sampai 19. Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami, dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Daniel 9 ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Judul renungan kita hari ini adalah Berdoa dengan Penuh Iman, ditulis oleh Kelly Givens. Sahabat suara kasih, kalau kamu mencoba menemukan sesuatu yang bisa dipelajari dari Alkitab, salah satu yang patut kamu baca adalah doa permohonan dari banyak tokoh Alkitab. Kamu bisa membacanya di kitab Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 tentang Sodom dan Gomora. 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 16 tentang Samuel. Yunus 2 yang mengisahkan tentang Yunus di perut ikan, dan Matius 6 ayat 9 sampai 13 tentang pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ayat-ayat ini mengajarkan banyak hal tentang doa. Lewat doa-doa ini kita belajar apa itu arti beriman. Kita juga bisa tahu karakter Tuhan yang diungkapkan kepada kita, dan banyak belajar kenapa Tuhan menganggap doa itu sangat penting. Daniel 9 adalah salah satu bagian kitab yang mengajarkan tentang dampak besar dari doa. Daniel berdoa untuk kepentingan bangsa Israel. Di beberapa ayat pertama, dia memberitahu kita bahwa setelah membaca tulisan-tulisan Nabi Yeremia, dia mengerti bahwa tempat pengasingan yang Daniel juga alami sudah berakhir.
Pastinya kita berharap Daniel akan merayakannya. Tapi sebaliknya dia berkata, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah, untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Apa alasan Daniel melakukannya? Kalau dia benar-benar percaya pada janji Tuhan untuk mengakhiri pengasingannya, kenapa dia berdoa seolah-olah dia tidak ingin mengalaminya? Sebenarnya Daniel tidak meragukan janji Tuhan. Dia hanya ingin mengekspresikan imannya atas janji-janji Tuhan lewat doa. Hal itulah yang membantu kita menyelaraskan hati kita dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Kalau dengan bahasa sederhana, mungkin Daniel akan berkata, "Tuhan, ini adalah kabar yang sangat baik. Ini yang aku nanti-nantikan. Jangan biarkan keberdosaan kami menghalangimu untuk bertindak sesuai rencanamu. Jangan menunda hal ini. Segeralah menyelamatkan kami." Janji yang sama juga disampaikan Tuhan atas hidup kita. Dia mau kita mengakhiri masa pengasingan kita sendiri. Tuhan Yesus berjanji untuk kembali dan mendatangkan kerajaannya saat Dia datang. Dia menjanjikan penyelesaian dari penawanan kita atas dosa, dan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, di Yerusalem baru, di hadapannya, dan untuk selamanya. Ini adalah janji Tuhan atas kita. Tapi apakah kita berdoa untuk itu? Seperti cara Daniel berdoa, supaya bangsa Israel kembali dari pengasingannya. Kita berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu." Tapi apakah kita sungguh-sungguh? Aku tahu aku sering tidak melakukannya. Aku terbiasa merasa puas menikmati dunia yang rusak ini. Aku menikmati kenyamananku. Aku sudah terbiasa dengan keadaan ini. Aku jarang merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sahabat Suara Kasih, Tuhan mau kita menjadi seperti Daniel, mengingat kembali keberdosaan kita, mengaku dan berdoa, agar Tuhan Yesus benar-benar akan segera kembali. Janji Tuhan dimaksudkan untuk mendorong kita untuk berdoa, bukan untuk membuat kita mengangkat dagu dan berkata, "Oh baiklah, suatu hari nanti hal itu akan terjadi, walaupun aku berdoa atau tidak berdoa." Marilah kita renungkan, kita perlu berdoa seperti yang dilakukan Daniel, bukan karena Tuhan butuh doa kita untuk mencapai tujuannya, tapi intinya, Tuhan hanya ingin melihat penundukan diri kita atas rencananya. Kita perlu merindukan apa yang Dia rindukan, dan bagi orang Kristen, hal nomor 1 dalam daftar doa kita adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati.
Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.